Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Teman-temanku yang baik hati yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo untuk berbagi pengetahuan atau tips-tips atau solusi-solusi singkat terhadap sakit akibat gangguan sihir ya. Nah, teman-temanku semuanya, di siang hari ini saya akan coba memberikan pengetahuan apakah ketika seseorang sudah muntah-muntah ya, apakah itu sudah bersih dari sakit sihir. Karena mungkin banyak teman-teman melihat di luar sana seseorang yang diganggu sihir mengalami yang namanya muntah-muntah ataupun sendawa. Apakah dengan begitu seorang itu sudah bersih dari sihir tersebut? Itu yang perlu saya bahas kali ini ya, agar pengetahuan kita selalu bertambah-tambah. Dan hal tersebut banyak kita lihat di luar sana kalau seseorang lagi dibantu atau diobatin ataupun didoakan ataupun diterapi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya Bang Lo memberikan materi ini berdasarkan jam terbang saya hampir 16 tahun ya. Sedikit lagi 16 tahun ya. Jadi semoga ini bermanfaat nanti untuk kita semua. Dan saya ucapkan salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat siang. Shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya. Dan salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken, dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video dan juga menekan loncengnya, sehingga update selalu video-video yang saya upload di handphone teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah menekan jempol atau like ya di bawah video, memberikan komentar dan juga mau membagi-bagikan video-videonya atau men-share-nya di media sosial teman-temanku semuanya. Terlebih juga saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau bergabung atau berlangganan di channel saya ini, Bang Loken, untuk mengikuti live terapi atau terapi pengobatan secara langsung untuk pembersihan dan pelepasan ikatan sihir atau ikatan santet ya, secara live di YouTube ini. Setiap malam Senin sampai Jumat jam 9 malam atau lewat sedikit ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan berlangganan untuk mengikuti live terapi saya. Nah, teman-temanku semuanya ya. Mungkin teman-teman sudah mengalami diobatin ataupun didoakan ataupun diterapi ya dari sakit akibat gangguan sihir atau ikatan roh-roh jahat atau gangguan jin ataupun gangguan santet, pelet dan teluh ya. Mungkin teman-teman di luar sana sudah ada yang mengalami reaksi dari pembersihan tersebut. Nah, reaksi ya dikategorikan bisa menjadi dua. Ada yang tidak ada reaksi ketika dilakukan proses pengobatan atau pembersihan, dan ada juga yang tidak ada. Ada yang reaksi dan ada yang tidak reaksi ya. Yang tidak reaksi ya biasa aja, tetapi ada juga yang bereaksi muntah, sendawa, yang dimuntahkan misalnya angin atau lendir kayak sabu, kayak berbusa-busa begitu. Dan mungkin karena kalian ataupun orang banyak di luar sana ketika mengikuti suatu pengobatan
ataupun terapi ataupun didoakan, reaksi yang kalian dapat mungkin misalnya muntah, sendawa. Nah, pertanyaannya, apakah setan itu sudah bersih atau penyakit itu sudah bersih dari dalam tubuhmu? Itu pertanyaannya. Ya, teman-teman, kita juga harus berpikir ya teman-teman. Ketika seseorang dibersihkan dan ada reaksi muntah, sendawa, itu belumlah apa-apa. Ya. Jadi jangan kalian berpikir, saya sudah muntah, reaksi saya muntah, sendawa, saya sudah bersih dari ikatan sihirnya. Belum. Ya, belum teman-teman. Ya, belum. Kenapa? Karena itu hanya masih segelintir. Itu masih hanya segelintir. Itu tidak keluar semua. Makanya ketika orang sudah mengalami yang namanya proses muntah, sendawa akibat diobatin atau didoakan, setan itu belum keluar semua. Ya. Penyakit itu juga belum keluar semua yang termakan dan terminum itu. Jadi jangan ada berpikiran, sudah muntah dia, sudah sembuh dia. Enggak. Setan itu pintar teman-teman. Jin itu pintar. Ya. Jin itu pintar. Itu hanya pergumulan di dalam diri. Muntah, sendawa itu hanya pergumulan. Ya. Jadi jangan kita pikir udah sehat atau udah sembuh, udah keluar jinnya atau setan. Enggak. Ya. Nah, teman-temanku semuanya, ketika proses pembersihan tersebut, setan itu bisa datang lagi kalau dia tidak dieksekusi. Setan itu atau roh jahat itu atau jin tersebut yang didoakan tadi, yang katanya muntah itu masih membandel itu di dalam dirimu. Dia masih membandel di dalam dirimu. Dia masih membandel. Nah, kenapa dia masih membandel? Karena dia belum dieksekusi. Jinnya itu atau sihir tersebut itu belum dieksekusi. Belum dieksekusi, hanya sekedar muntah. Beberapa waktu kemudian nanti dia akan kumat lagi, begitu lagi, balik lagi kayak air diisi penuh, kayak gitu. Ya. Jadi kalian jangan heran orang yang kena santet itu susah sembuh. Kenapa? Karena dia tidak dieksekusi. Roh jahatnya, ikatannya tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi. Sedangkan dieksekusi saja, roh jahat tersebut ya, duduknya masih bandel, pelakunya masih nakal, apalagi tidak dieksekusi atau tidak dihancurkan. Nah, disinilah yang namanya butuh pelepasan, eksekusi. Nah, memang cara saya mengeksekusi sangat-sangat kejam, pakai lada ke mata. Jadi ketika seseorang dibersihkan, muntah, sendawa, setan itu masih banyak di dalam dirimu. Atau roh jahat atau penyakit energi negatif tersebut atau sihir tersebut masih banyak di dalam dirimu, dan itu masih bisa peluang sangat besar dia masih di dalam dan dia kembali lagi kalau dia keluar. Nah, yang membuat dia jerah atau hancur adalah eksekusi. Dieksekusi santet tersebut atau roh jahat tersebut atau sihir tersebut. Dieksekusi. Saya bilang eksekusi itu adalah pelepasan. Saya mengatakan eksekusinya adalah pelepasan. Kenapa? Karena ketika melakukan pelepasan, mengeksekusi, menghancurkan, disitulah duknya atau dukunnya atau pelakunya mulai berpikir jauh atau mulai berpikir banyak untuk mengirim kembali. Nah, ada juga yang nakal, merasa tidak mau kalah atau dia tidak kalah, dia akan kirim kembali dengan cara yang berbeda, dengan menu makanan yang berbeda, dengan menu minuman yang berbeda. Tetapi di satu sisi dia sudah memiliki yang namanya ketakutan kalau itu kembali. Jadi dia berhati-hati dan dia melihat si korban ini ya
perobatannya bagaimana? Apa yang dilakukannya perobatannya? Gitu loh. Sampai apa yang semua dikirim itu lepas dan balik dengan sendirinya. Jadi teman-teman semuanya, setan kalau hanya dibuang, dibersihkan, dia bisa balik lagi atau dia masih di dalam walaupun dia muntah-muntah ataupun sendawa-sendawa karena tidak dieksekusi. Ya. Karena tidak dieksekusi. Dan penyakit sihir itu kalau tidak dieksekusi, maka dia masih di dalam tubuh si yang sakit. Baik teman-teman semuanya, itulah pengetahuan singkat ya. Semoga teman-teman paham apa yang saya maksud ya, bahwa di dalam penyakit akibat gangguan sihir itu butuh namanya pelepasan atau mengeksekusi penyakit tersebut dari tubuh teman-teman. Nah, sebelum saya tutup saya beriklan dulu. Teman-teman, saya membuat minyak versi 6. Ya, minyak versi 6 ini saya buat untuk membersihkan ikatan-ikatan sihir atau roh jahat, ikatan santet atau pelet yang ada pada permukaan tubuhmu. Baik misalnya santet membuat bengkak pada kakimu, bengkak pada tanganmu atau tubuhmu, ataupun wajahmu berjerawat sehingga merusak wajahmu, dan juga ikatan santet yang mengganggu halaman rumahmu dan halaman usahamu. Silakan menggunakan ini untuk membersihkannya. Kalau ada yang tertarik silakan chat di WhatsApp, di WA admin samping judul ya. Baik teman-teman, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. I love you, I miss you. Bye bye.